Setelah menenangkan diri masing-masing, akhirnya Aca dan Damar saat ini ada di sebuah sofa yang dipersiapkan untuk menjamu tamu di butik Alaya. Aca sudah menutup butik tersebut. Dia bahkan sudah menyuguhkan minuman untuk Damar. Sedangkan Damar sendiri tak mampu mengalihkan tatapan matanya pada sosok Aca. Ada yang berbeda dengan perempuan ini, tapi Damar tak tahu apa yang membuatnya terlihat berbeda. Minumlah. Aca mempersilahkan Damar minum kopi buatannya. Kamu tentu tahu, tujuanku ke sini bukan untuk minum kopi. Aku tidak tahu apa tujuanmu. Hanya itu yang bisa dijawab Aca. Dia memang tak tahu apa tujuan Damar. Jika benar Damar ingin mencarikan gaun pengantin untuk calon istrinya, Damar sudah mendapatkannya, bukan? Aku mau kita kembali. Dek, dek, dek. Aca tidak menyangka bahwa Damar akan mengatakan hal ini. Maksudnya, bukankah tadi Damar sudah mengatakan bahwa pria ini sudah memiliki calon istri baru? Lalu apa maksud Damar dengan mengajaknya kembali? Aku mau kita memulainya dari awal lagi. Damar berkata sekali lagi karena Aca tampaknya tak menanggapi kalimat pertamanya. Bukankah kamu bilang bahwa kamu mencari gaun pengantin untuk calon istrimu? Kamu sudah mendapatkannya sekarang. Kenapa kamu tiba-tiba berkata ingin kembali lagi? Bagaimana dengan calon istrimu? Damar mendeku sebal. Tak pernah dia merendahkan harga dirinya hingga seperti ini di hadapan seorang perempuan. Dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Itu adalah cincin tunangan yang ditinggalkan Aca saat perempuan itu pergi pagi itu. Damar menaruhnya tepat di hadapan Aca dan dia berkata, "Kamulah calon istriku." Aca menggiling cepat. Ya Tuhan, tidak. Damar sedang bercanda, bukan? Pria ini sangat membencinya karena kebohongannya saat itu. Mana mungkin tiba-tiba Damar kembali begitu saja padanya. Bahkan dulu saat mereka putus yang pertama kali karena kesalahpahaman, Damar tak semudah itu memaafkannya. Kenapa sekarang Damar tiba-tiba ingin kembali? Enggak, kamu enggak mungkin tiba-tiba mau kembali seperti ini. Enggak mungkin katamu. Kamu sudah membuat hidupku berantakan 4 bulan terakhir. Kamu pergi tanpa penjelasan, dan kamu tidak meminta maaf atas kebohongan yang kamu buat. Aku sudah meminta maaf, tapi kamu tidak memaafkan. Ya karena kesalahanmu sudah sangat fatal. Damar berseru keras. Karena itulah, kupikir kita tidak bisa bersama lagi. Aca mulai terisak. Wajah Damar mengeras karena penolakan Aca tersebut. Dia tak menyangka bahwa di posisinya yang bersalah Aca malah bisa menolaknya hingga seperti ini. Bukankah seharusnya Aca lah yang memohon kepadanya? Aca lalu berdiri dan menjauh dari Damar. Perempuan itu membelakangi Damar dan berkata, "Lagi pula sekarang aku sadar, status sosial kita jauh berbeda." "Jangan bawa-bawa status sosial," Damar mendesis tajam. Dia ingin mengubur dirinya sendiri jika mengingat kataan jahat yang dia lontarkan pada Aca pagi itu tentang perbedaan status mereka. Itu pasti sangat menyakitkan untuk Aca. Damar tak bisa melupakan perkataan jahatnya pada Aca pagi itu. "Kamu akui atau tidak, tapi kita memang berbeda," lirih Aca. Damar tak dapat menahan diri. Dengan spontan dia bangkit, mendekat ke arah Aca. Lalu tanpa diduga, dia berlutut tepat di belakang Aca. Ini adalah pertama kalinya Damar berlutut untuk seorang perempuan. Damar merasa bersalah telah mengatakan hal jahat pada Aca pagi itu. Itu hanya sebuah spontanitas, sungguh. Jika berlutut seperti ini membuat Aca memaafkannya, maka Damar akan melakukannya. Perkataanku padamu pagi itu memang sangat jahat. Aku minta maaf. Aku hanya ingin kita mencoba lagi, Cak. Aku memang sangat kesal dan sangat benci dengan kebohongan yang kamu lakukan saat itu. Tapi aku tidak bisa memungkiri kalau perasaanku padamu lebih besar. Kamu membuatku nyaris gila 4 bulan terakhir. Kamu membuatku tak bisa melupakan tentang dirimu sedetik pun. Aku harus bagaimana? Katakan padaku, aku harus melakukan apa? Detik ini, Damar merasakan dejavu. Seperti Aca berlutut padanya.
memohon pengampunan untuknya. Apa ini karma? Aceh membalikkan tubuhnya terkejut mendapati Damar sudah berlutut di sana. Segera dia meminta Damar untuk berdiri dan berhenti berlutut di hadapannya seperti itu. Aku gak akan berdiri sebelum kamu memutuskan sesuatu. Kita gak bisa lagi, Damar. Aku menyadari bahwa masih banyak kekurangan di antara hubungan kita. Dan kenyataan bahwa kita berbeda membuatku merasa tak nyaman. Aceh sudah ikut berlutut di hadapan Damar. Aku gak peduli. Intinya aku mau kita kembali dan mencobanya lagi. Aceh tahu bahwa dia menginginkan hal yang sama. Tapi Aceh takut untuk memulainya lagi. Apalagi kenyataan bahwa Damar saat ini mungkin belum mengetahui keadaannya. Bagaimana jika Damar tahu tentang keadaannya? Apa Damar akan kembali membencinya? Membayangkan hal itu, Aceh kembali menggelengkan kepalanya. Kenapa? Katakan padaku alasan yang tepat kenapa kamu menolak kembali lagi denganku. Karena aku sudah menyembunyikan sesuatu yang besar darimu. Kamu akan marah saat mengetahuinya. Kita akan bertengkar lagi, dan siklus seperti ini akan terulang lagi dan lagi. Kita gak cocok, Damar. Kita gak bisa dengan hubungan yang seperti ini. Menyembunyikan apa? Katakan padaku. Aku bisa menerimanya. Aku berada pada titik akan melakukan apapun dan menerima apapun agar kamu bisa kembali ke pelukanku lagi. Benarkah apa yang dikatakan Damar barusan? Benarkah pria ini akan menerima apa saja yang sudah terjadi dengannya? Tiba-tiba saja Aceh memiliki kekuatan untuk menunjukkan keadaan pada Damar. Dia bangkit, sedikit mundur menjauh. Kemudian dia mulai membuka kancing-kancing overcoat yang dia kenakan. Damar mengerutkan keningnya, sembari menatap apa yang dilakukan Aceh. Dan ketika perempuan itu membuka sepenuhnya overcoat yang dia kenakan, mata Damar membulat tak percaya dengan apa yang dia lihat. Damar sangat mengenali tubuh Aceh dan setiap lekuk dari perempuan itu. Perempuan itu memiliki postur mungil tapi seksi. Perutnya selalu rata dan kini ada sebuah gundukan di sana. Damar bukan orang bodoh. Dia tentu tahu apa maksud Aceh membuka overcoatnya, yaitu ingin memperlihatkan kondisi perempuan itu yang sedang berbadan dua. Jadi Aceh hamil. Benar-benar hamil saat ini. Dan entah kenapa Damar sangat yakin jika itu adalah miliknya. Sudah 5 bulan. Aku gak berani bilang karena aku takut kalau... Dalam sekejap mata Damar sudah bangkit dan menarik tubuh Aceh masuk ke dalam pelukannya. Perempuan sialan, perempuan bodoh, ucap Damar sembari memeluk erat tubuh Aceh. Aceh tak mampu lagi menahan tangisnya. Seakan-akan apa yang dia simpan dan apa yang dia tahan selama ini seakan meledak. Menciptakan kelegaan yang amat sangat. Dia takut Damar akan marah. Dia takut bahwa dia akan sendiri lagi. Tapi ternyata pria ini tidak melakukan hal itu. Damar malah memeluknya dengan begitu erat. Seakan takut untuk kehilangan dirinya. Damar lalu melepaskan pelukannya, mengangkup kedua pipi Aceh sebelum kemudian menghadiahi Aceh dengan ciuman lembut penuh dengan kerinduan. Kita akan menikah secepatnya, ucap Damar setelah selesai mencumbu bibir Aceh. Damar, tapi... Tidak ada tapi. Aku menikahimu bukan karena bayi ini. Aku menikahimu karena aku mencintaimu. Itu sudah kuputuskan sebelum aku tahu bahwa kamu ternyata benar-benar hamil. Aku gak mau kita terlalu terburu-buru. 4 bulan sudah menjadi waktu yang sangat lama bagiku untuk menyadari bahwa aku sudah benar-benar jatuh cinta padamu. Mendapatkan dirimu kembali adalah harga mati dan tak bisa ditawar lagi. Aceh tersenyum dan menangis penuh haru. Dulu dia pernah merasakan hal itu saat pertama kali putus dengan Damar. Mendapatkan Damar lagi adalah harga mati untuknya. Dan kini, pria ini mengucapkan hal yang sama. Jadi, inikah yang disebut dengan jodoh? Kamu tidak akan menolak, bukan? Tanya Damar sekali lagi. Aceh tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku mencintaimu, Damar. Aku tidak akan menolakmu. Damar mengucup singkat bibir Aceh.
Kalau begitu sudah dipastikan, kita akan menikah minggu depan. Apa? Aca terkejut bukan main. Iya, kamu tidak bisa mundur lagi, jawab Damar tanpa bisa diganggu-gugat. Sebelum dia kembali meraih bibir Aca melumatnya dengan panas dan penuh cinta.